Dan yang keturunan Arab ini mengalami pelunakan karena tradisi keagamaan kita yang menghormati sadah, menghormati sayyid-sayyid. Ya, maka keturunan Arab yang Quraisy itu bisa lebih mudah melebur karena dihormati oleh orang-orang pribumi. Jadi lebih gampang melebur. Sementara orang-orang keturunan Arab yang non-Quraisy ini lebih susah. Makanya dulu A.R. Baswedan misalnya bikin sendiri Al-Irsyad. Itu adalah Arab, keturunan Arab non-Quraisy. Karena susah melebur dengan pribumi. Mau ikut masuk NO itu kikok gitu. Karena harus campur dengan Quraisy. Padahal dalam tradisi Arab ini susah campur antar kabilah ini. Nanti non-Quraisy bikin kelompok sendiri. Sehingga lebih sulit lagi integrasinya ke dalam masyarakat lokal. Yang Quraisy lebih mudah. Gitu. Maka kalau dulu A.R. Baswedan bikin Partai Arab Indonesia itu Partai Arab non Quraisy. Karena yang Quraisy sudah ikut NU semua gitu. Nah. Setelah mendengar pesan dari Gus Yahya, Ketua PBNU, saya ingin menambah penjelasan berkaitan dengan Anies. Gus Yahya mengatakan tadi ada dipisah Arab itu dua di Indonesia, Arab Quraisy dan non Quraisy. Yang dimaksud Arab non Quraisy itu di sini yang dikategorikan masih ada kaitan hubungan darah dengan keturunan Nabi yang dibilang Sayyid atau Habib. Sedangkan Arab non Quraisy itu yang di sini seperti non Habib, itu kubunya Anies. Gus Yahya mengatakan Arab Quraisy di sini diterima karena kultur keagamaan di sini itu sangat memuliakan Habib karena berkaitan dengan Rasulullah, dan ajaran keagamaannya sama dengan kultur yang ada di Indonesia seperti ziarah kubur, maulud, tahlil, semuanya sama. Sedang Arab non Quraisy ini yang kubunya Anies ini itu mengharamkan maulud, tahlil, sholawatan, itu malah mereka anggap apa? Itu bid'ah. Dan dalam dakwah mereka apa? Ini harus diperangi. Sampai mereka juga menyimpulkan apa? Itu boleh dibunuh. Jadi cuma gara-gara kuburan, gara-gara maulid itu dibilang musyrik, harus dibunuh. Sementara dalam NU ini semua kultur agama kita ini tidak usah di Islam, di Kristen, di Buddha, di Hindu itu ada penghormatan terhadap kuburan semuanya. Memeringatin 3 hari kematian, seminggu 100 hari itu ada. Lah, bagi Arab non Quraisy ini yang kubunya Anies tuh, yang mereka tuh berafiliasi nama alirannya Wahabi, itu dianggap musyrik dan bahkan dianggap seperti orang kafir. Boleh diperangi. Nah, di sini saya lihat Anies ini sebetulnya apa? Secara suku dan agama itu minoritas dia. Kenapa saya bilang agama minoritas? Karena tadi aliran Wahabi itu. Anies juga pengurus Al-Irsyad. Nah, tadi yang dibilang oleh Gus Yahya tentang lembaga Al-Irsyad itu lembaga emang satu-satunya lembaga yang banyak Arab non Quraisy itu ada di situ. Mereka ini alirannya Wahabi, mereka menolak semua kegiatan yang ada di NU. Cepat lambat tuh mereka ingin dilawan ini. Yang kemarin kita pernah dengar ada membangun masjid Wahabi di Madura. Di Madura basisnya NU yang karakter Islamnya juga keras. Menjaga kultur seperti maulud ini, mereka berani membangun masjid menyerang. Nah, itu gerakan mereka tuh terus akan mengancam orang lain, karena dalam Wahabi itu selain aliran mereka itu dihalalkan darahnya. Nggak usah non muslim, sesama muslim itu juga dihalalkan darahnya. Mereka akan bantai. Nah, Arab Quraisy ini dengan Arab non Quraisy ini, Habib dan non Habib ini emang dari dulu bermusuhan, sulit bersatu. Saya mau bicara apa adanya. Saya mau di sini berbicara konteks keagamaan aja. Saya juga banyak teman non Habib, Arab non Habib itu banyak. Ya, saya berhubungan berteman tidak ada masalah. Tapi dalam hal keakidah itu mereka tetap mengancam kita. Nah, di sini kalau mau dilihat Anies terlalu bermain-main dia. Yang saya bingung, Anies kok berani menggunakan politik identitas itu loh. Padahal dirinya dia itu lemah sekali. Kalau diserang balik dengan orang menggunakan politik identitas, itu Anies hancur. Secara suku minoritas, secara agama aliran dia itu Wahabi, di sini juga minoritas. Dan ini ditolak oleh semua NU, aliran Wahabi ini.
Yang lucu lagi, Anies datang-datang katanya, saya dengar pernah suatu saat dia ziarah ke kubur salah satu kiai NU apa. Saya baca beritanya, diam-diam Anies ziarah kubur. Loh, kok diam-diam tapi diberitakan di media? Itu bukan diam-diam itu. Saya dengar lagi, nggak tahu betul apa enggak, katanya ditolak atau enggak. Anies diam-diam mendatangi rumahnya Gus Baha, katanya benar atau tidak. Kok diam-diam tapi diberitakan? Jadi mau dimanfaatkan oleh Anies ini, NU itu untuk mencari kekuasaan. Kemarin saya lihat setiap tahun tuh hari kedua tuh Lebaran di kantor Tanah Abang tuh, kantornya para Habib itu pasti mengadakan kumpul Lebaran. Di situ Anies datang. Padahal mereka tuh nggak suka dengan kubu Habib itu, nggak suka. Mereka tuh berseteru dari dulu. Nah, mereka nih mau cara kasar atau apa dengan kubu Habib itu, mereka takut apa? Di sini masih banyak pencitanya. Karena tadi kesamaan dengan NU. Kalau Arab Habib ini Sayyid mau kemana aja? Yang dulu pernah dikatakan oleh Pak Hendro Priyono. Dia berpesan supaya Arab-Arab di sini jangan memprovokasi. Karena menurut Pak Hendro Priyono, Arab di sini yang Habib ini kemana aja dihormatin orang. Ke kampung mana dihormatin orang. Maksudnya Pak Hendro bahwa dijaga itu hubungan masyarakat Indonesia ini dengan Habib. Jangan memprovokasi mengadu domba. Itu khusus Habib aja. Kalau Arab non Habib mereka nggak begitu hormatin. Tapi terkadang sekarang saru. Arab non Habib dibilang Habib. Ada yang cium tangan lagi. Sebetulnya mereka nggak memperlakukan itu terhadap Arab non Habib. Di sini Gus Yahya mengatakan apa adanya. Peta yang sebenarnya yang ada itu di Indonesia itu gitu. Tentang etnis Arab, yaitu yang tadi Arab Gures itu maksudnya yang di sini Sayyid atau Habib. Dan Arab non Gures yang di sini non Habib. Itu kubunya Anies, mungkin siapa lagi ya, Yusuf Marta. Itu di situ lagi apa? Haikal Hasan. Terus apa? Novel Pak Mukmin. Ini Arab non Gures. Maksudnya bukan dari keturunan Nabi. Tapi karena perlakuannya Rizik berdekatan dengan Arab non Quraisy ini akhirnya apa? Dimanfaatkan apa? Mereka akhirnya dihormati ini. Seperti Haikal Hasan, Yusuf Marta, Novel Pak Mukmin, Aniesnya juga dikesankan apa? Oleh sebagian orang yang di sini apa? Dianggap itu juga Habib, padahal bukan Habib. Dan Arab non Habib ini nggak bisa membaur dengan NU. Dalam majelis taklim mereka itu apa? Mengatakan Maulid itu bid'ah, kafir. Ziarah kubur kafir, katanya nyembah kuburan, kan tolol. Kita datang ke kuburan bukan menyembah kuburan. Kita mendatangi tempat untuk orang yang baik. Kita mau lihat apa? Supaya apa? Kita introspeksi diri. Kenapa dibilang orang ziarah kubur itu bagus? Orang mengantar orang kuburan bagus. Itu supaya apa? Ada kontemplasi, ada perenungan. Nah, kalau kita datangin ke kuburan orang yang baik, seperti kuburannya Gus Dur, kuburan Kiai Hasyim Asy'ari atau Habib Sapa, pasti apa? Pemikiran kita ini, hati kita itu apa? Ingin mendekat ke Tuhan. Tapi kalau kita datengin perampok itu ngapain? Nggak dapat apa-apa. Jadi bukan kita menyembah kuburannya. Kita mendatangi satu tempat itu apa? Supaya kita tuh bisa merenung atau sarana menuju ke Tuhan. Dia nggak beda seperti Ka'bah lah, batu kotak itu. Bukan kita menyembah batu kotaknya. Bukan kita menyembah Hajar Aswad, mencium itu enggak. Di tembok itu sudah diurapi. Di situ apa? Ada nilai sakralnya, ada nilai spiritualnya untuk menuju kepada Tuhan. Jadi bukan karena batu Hajar Aswad, oh itu aja. Begitupun juga di Kristen ada tempat-tempat biara tertentu itu sudah maksudnya apa? Pernah diurapin jadi sakral. Bukan tembok dan kayunya. Tapi di tembok itu pernah ada nilai-nilai luhur. Seperti Ka'bah itu ada nilai luhur dari semua nabi, dari Nabi Ibrahim. Terus seperti yang tempat tembok ratapan Yahudi itu ada nilainya. Ada lagi di Kristen juga ada lah. Seperti apa tuh? Itu bukan karena barangnya itu, tapi barang itu tuh ada nilai-nilai historisnya, ada nilai-nilai spiritualnya. Dengan tempat itu kita bisa menuju ke Tuhan. Lah ini oleh kelompok-kelompok Wahabiyah, ini musyrik, bakal dibom semuanya, harus dihancurin. Dia menganggap apa? Bisa langsung ke Allah. Loh, kalau Anda bisa langsung ke Allah, nggak perlu perantara Nabi. Nggak perlu perantara Yesus atau siapapun. Kita nggak mungkin bisa nembus Allah. Nah, mereka ini kelompok-kelompok Arab, non-Arab ini anti tawasul. Kita nggak perlu memakai perantara.
Lah sekarang saya aja mau ketemu Jokowi harus pakai perantara, kalau enggak ditembak sama Pam Sampres. Semua tuh hidup perlu perantara. Nah ini kelompok-kelompok Islam non-Arab ini yang sekarang Anies yang bermain ini apa? Pura-pura mau deketin NU. Tapi ironisnya apa? Arab non-Habib ini yang tiap hari dakwahnya murtad, kalau kuburan murtad, tapi untuk Anies mereka cuma diem. Kenapa? Untuk kepentingan kekuasaan. Mereka nggak pernah ngutuk Anies. Kok kuburan apa sih? Itu kuburan dianggap musyrik loh. Lebih dari orang bunuh orang kalau perlu. Bikin tahlil maulud. Tapi nggak ada mereka menyerang Anies. Kok kuburan nggak ada yang ribut. Yang saya heran itu apa? Kok ada Arab-Arab Habib ini kok dukung Anies? Yang tadi dijelaskan oleh Gus Yahya itu apa? Mereka nggak mungkin bertemu. Emang betul nggak mungkin bertemu. Dalam hal iman nggak mungkin bertemu. Seperti minyak dan air nggak mungkin ketemu. Itu pun juga Aler satu dengan NU nggak mungkin ketemu seperti minyak dan air. Nah di sini saya mau bilang Anies dari rumahnya Arab, tapi teriak-teriak pribumi. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terus secara agama, dia mendekatin ke NU semua. Itu bagi saya munafik. Saya lebih senang orang tuh jujur apa adanya. Saya pegang prinsip saya gini. Saya nggak mau jadi bunglon. Karena apa? Itu menyangkut keimanan. Karena menurut Arab non-Habib ini, Wahabi ini, itu musyrik, nggak boleh. Malah mereka bilang apa? Boleh dibunuh orang-orang yang buat maulud, buat tahlil, memeringatin hari kematian. Itu nggak boleh dianggap musyrik, bid'ah. Malah lihat isi semua yang ada di Arab itu. Semua kuburan dihancurkan. Semua nilai-nilai Kristen tuh di Suriah itu kan dulu Nazaret situ kalau nggak salah. Itu semua dihancurin. Bagi mereka tuh kuburan tuh musyrik. Lah ini kalau mereka berkuasa, habis nih semuanya. Saya cuma ingin memberitahu aja masyarakat Indonesia. Jangan mudah Anda mau dimainin politik identitas oleh Anies. Anies bermain siasat. Sementara dia sendiri itu apa? Sangat minoritas di sini. Kok bisa-bisa dia ngomong waktu di radio Australia mau pecah belah umat Islam. Loh Anda bukan Islam. Maksudnya Islam dalam arti apa? Yang mayoritas ada di Indonesia ini, NU. Anda tidak mewakili NU Islam Anda. Islam Anda tuh minoritas Wahabi tadi. Nah, saya minta bangsa Indonesia lah, jangan dimainkan lah, jangan mau. Saya lihat berapa kali di tempat masjid-masjid masih aja tuh mau membawa Anies. Anies nggak punya apa-apa, prestasi nggak punya apa-apa, suku minoritas, agama minoritas. Kok bisa bangsa ini bisa dikelabui? Saya juga heran kalau sampai ada orang NU mendukung Anies tuh, saya nggak habis pikir. Apa Anda karena dibeli oleh Anies dikasih duit? Pernah sekali saya dengar konten ada orang NU sampai dia bilang Anies bisa mimpin tahlil. Kok simpel amat Anda memilih pemimpin? Anies bisa mimpin tahlil, Anies dekat sama NU. Loh, tahlil itu karena terpaksa untuk kekuasaan aja. Sampai saya aneh lihat tidur di kuburan Kiai NU supaya apa? Mau cari kekuasaan. Terserahlah Anda mau gitu. Tapi Anda jangan bawa politik identitas lah. Kalau Anda itu mau berkompetisi, monggo. Jangan bawa politik identitas. Karena apa? Anda ini serba minoritas. Baik suku dan agama. Saya lihat berapa kali ada sebagian orang yang sebagian kecil lah. Saya nggak tahu mungkin apa dia dibayar atau apa. Atau mungkin karena partai dia Nasdem. Sampai pernah dialog sama saya. Membela Anies, saya bilang sudah saya jelaskan. Anies itu dari keluarganya, terus keluarga istrinya. Itu pengurus besar di Al-Irsad. Yang tadi dibilang oleh Gus Yahya itu apa? Dia tidak bisa membaur ke NU. Dia duduk kalau ke NU, ada acara NU, dia seperti terbakar hatinya. Karena bagi dia tuh maulud, sholawat Nabi, tahlil itu kafir. Cobalah Anda pikirlah yang NU lain. Jangan sampai karena kekuasaan, saya khawatir. Andai tapi mustahil. Tokoh-tokoh seperti Anies yang Wahabi ini mendudukin kekuasaan, ini akan subur nih Wahabi. Dan besok akan hancur nih adu domba. Cobalah Anda berpikir luas. Saya di sini bukan bahasa kebencian. Saya banyak kenal teman Arab non-Habib banyak. Tapi dalam pergaulan oke. Tapi kalau dalam akidah, dia tuh memandang saya kafir. Saya tahu. Saya tahu mereka tuh memandang saya tuh kafir. Mereka mungkin kalau ada kesempatan membantai saya mungkin. Karena bagi dia tuh apa? Halal darahnya. Orang nggak sepaham dengan dia. Boleh dibunuh. Itu mereka tuh dakwahnya Wahabi itu apa?
bunuh itu dihalalkan, bahkan menggunakan siasat busuk itu boleh untuk mencapai supaya Wahabi itu diterima. Nah, di sini Arab-Arab non-Wahabi itu banyak dikuasai seperti apa? Warga Khalid Basalamah, Riza Basalamah, Hadi Jawas. Pokoknya yang Wahabi-Wahabi itu juga sama Arab-Arab pesek itu yang ada di sini. Itu kubunya Anies. Mungkin Anda pernah lihat dulu ada video Anies dikelilingin oleh Arab-Arab non-Habib yang berjenggot. Mereka nih, wah kalau Anies ini menang, ini akan berjaya nih Wahabi. Seperti Pak Khalid pernah bilang, wayang itu harus nanti bakal ditolak, diharamkan. Ini dia besok bisa sewenang-wenang. Seperti acara-acara leluhur kita dulu. Ada rebuan, ada acara ke laut. Itu bagi dia musyrik. Terus ngasih sesajen, apa dulu yang kita pernah dengar, ada ditendang-tendang. Itu kelompok Wahabi. Selain Wahabi tidak ada yang begitu. Lah, ini mereka itu sudah punya bibit. Kalau besok dapat kekuasaan, dia akan sewenang-wenang. Dan mau nggak mau, Pak, Anies akan mendukungnya. Kenapa? Itu akidah dia dari nenek moyangnya. Di sini saya mau bilang aja cuma satu. Nggak usahlah pakai politik identitas Islam. Anda ini serba minoritas. Nah, untuk bangsa Indonesia lah, waspadalah untuk mereka yang mendukung Anies. Jadi bahayanya Anies bukan Anies pribadi. Gerbongnya itu yang berbahaya. Yang ini akan apa? Mencederai Bhinneka. Yang di sini ada beragam suku, aliran, agama, kepercayaan. Ini kalau besok akan dikuasai mereka, mungkin zaman Anies nggak terjadi apa-apa. Tapi sudah diperbesar oleh Anies nih kelompok-kelompok itu. Setelah Anies enggak, mereka bisa menggunakan kekuatan. Kita pernah dengar berapa kali orang Wahabi menyerang orang Maulud. Masa orang Maulud mengenang Nabi Muhammad diserang? Ada lagi orang mengenang Asyura, cucu Nabi dibantai, diserang. Di negeri mayoritas Sunni loh, yang bukan Wahabi. Mereka sudah berani. Gimana nanti kalau mereka dapat kekuatan dari Anies lagi? Mereka akan nyerang. Dan terjadi banyak di Jawa Timur yang dulu Wahabi nggak berani masuk ke Jawa Timur. Sudah berani sekarang. Itu sesama Islam loh. Kalau selama non-Islam, nggak pakai mikir dia. Itu nggak pakai nanya. Langsung bakal digorok lah. Kita lihat yang ada di Suriah, itu semua oleh ISIS. Mereka gorok. Nah, untuk Habib-Habib juga lah. Anda ini bawa sadar diri. Anda ini di sini terlindungi oleh Islam yang ada di sini. Yang saat ini gerbongnya adalah NU. Sebenarnya Anda tuh di sini terlindungi oleh adanya NU. Mungkin kalau nggak ada NU, Anda akan diserang oleh kelompok-kelompok yang Wahabi itu. Jadi Anda nggak perlulah konfrontasi dengan NU. NU itu sebenarnya pelindung Anda. Thoriqohnya. Bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari. Bagaimana Gus Dur pembelaan terhadap Habib yang dulu pernah Habib diintimidasi, Habib dikatakan palsu apa. Gus Dur bilang negeri ini ada berkah atau apa karena ada Habib. Baru berhenti itu. Emang saat ini apa? Kita nggak punya orang sesakral atau sewibawa Gus Dur. Yang Gus Dur ini kalau saya lihat apa? Sosok agamais semuanya. Yang selalu membela orang-orang yang mustad'afin. Di mana ada orang mustad'afin minoritas ditekan, Gus Dur langsung bicara. Pernah suatu saat aliran Ahmadiyah, Gus Dur bilang, saya merindukan tokoh-tokoh NU yang seperti Gus Dur. Berani terdepan, dia berani berbicara sekalipun nggak nyaman buat dirinya. Bisa diserang, tapi Gus Dur tuh memang jadi diri sendiri. Nggak pernah tunduk oleh siapapun. Apa yang menurut dia benar, dia sampaikan. Nah, mungkin andaikan nih kisru-kisru Habib saat ini, kalau ada Gus Dur saya yakin selesai. Nah, sekarang ini nggak ada panutan yang dihormati. Emang kita kehilangan Gus Dur lah. Banyak orang, terutama apa? Orang yang kehilangan Gus Dur apa? Orang-orang yang kelompok kecil atau apa? Nggak ada pembela. Maka saya bilang sekali lagi, waspadalah kepada Anies. Saya minta kepada Anies, hentikan Anda tuh ceramah-ceramah di masjid. Dan nggak usahlah Anda bertopeng, mau datang-datang ke kuburan tuh nggak usahlah. Biasa-biasalah aja lah. Kalau Anda tuh punya prestasi, Anda nggak perlu pamer-pamer sampai nginep di kuburan. Lebay amat itu. Nggak malu Anda untuk cari kekuasaan. Saya tahu di hati Anda tuh mengatakan itu musyrik. Itu mendekatin kafir ke kuburan. Itu keyakinan Anda kan. Tapi Anda lakukan. Dan saya minta lah orang-orang NU lah. Jangan Anda mau terjebak. Jangan karena kepentingan sesaat atau manfaat yang nggak seberapa. Jangan Anda gadekan nih perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari. Tidak ada ormas ada sampai 1 abad ini hari.
sampai punya umat puluhan juta, hanya ada di dunia, di Indonesia aja. Kalau bukan karena syafaatnya Kiai Hasyim Asy'ari atau marwahnya Kiai Hasyim Asy'ari yang dia mendirikan ormas ini dengan tulus ikhlas. Kalau dia nggak tulus, sudah bubar. Nggak ada ajaran sampai begini. Dan saya kagum dari NU itu juga maupun Muhammadiyah. Begitu punya tanggung jawab, apalagi di NU ya, terhadap Rasulullah dan keluarganya. Dan saya minta kepada Habib-Habib yang lain, nggak usahlah Anda sok ngefront sama NU. Anda sok mau ngelawan NU. NU lah yang menjadikan kakek saya ini dari Yaman datang kemari bisa hidup nyaman. Habib masuk kampung orang asing diterima karena Habib itu hanya di Indonesia. Di tempat lain tidak ada. Datang ke tempat orang belum kenal Habib langsung dikasih makan, disambut, dihargai. Lah, hargailah orang yang menghargai kamu ya para Habib. Sudah Anda nggak usah sok macam-macam. Sok merasa diri Anda lebih mulia, nggak ada. Keilmuan, ketakwaan, adab itu yang lebih tinggi. Dan ini semua ada di NU. Ilmu, adab, semuanya. Tawadhu, sederhananya. Ada semua di NU. Saya pikir NU ini apa? Representasi Islam Muhammadi. Dan saya kemarin juga kagum dengan ketegasan Gus Yahya mengatakan apa? Jangan bawa NU untuk di politik. Ini yang dibutuhkan pemimpin-pemimpin ini. Padahal itu bisa kepentingan buat NU, tapi Gus Yahya di sini apa? Tetap ingin memisahkan. Jangan kaitkan PBNU dengan politik. Ini pemimpin yang bagi saya kesatria. Mengatakan apa yang sebenarnya. Sekalipun dia akan bertentangan, mungkin ada kelompok-kelompok NU yang mau ikut politik memanfaatkan. Ini baru pemimpin yang tegas. Ya seperti saya mengingat waktu Nabi mengatakan, andaikan putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Di sini Gus Yahya telah melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum.